Jadi jadi konjak. Bapak sempat jadi konjak untuk mencari uang oto untuk ke kampus. Tapi saya sudah niat tidak mau kuliah karena memang orang tua tidak sanggup. Jadi pada waktu itu Bapak tidak ikut ujian? Tidak, kan tidak ada uang. Oke. Hanya cuma berapa 100 rupiah untuk ke kampus itu, tidak ada uang. Ya. Aku ini Tuhan Allahmu, aku yang telah membawa engkau dari ujung negeri ini. Aku tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Aku akan memegang tangan kamu dan membawa kamu untuk kepada kemenangan. Pertama, saya tidak pernah bawa Alkitab ke situ. Ya. Terus kok bisa ada di situ? Oke. Sudah dalam kondisi terbuka dan suruh saya baca itu. Oke. Nah. Selamat siang bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kolonel ya Bapak Kolonel Josafat Duka ya. Iya. Yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mewawancarai dalam acara Alor Podcast di channel YouTube saya. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi bagi saudara di Alor yang sangat rindu untuk mendengar kisah-kisah inspiratif dari orang-orang Alor yang luar biasa. Baik Bapak, kita langsung saja. Ya, saya mau bertanya yang ringan-ringan dulu Bapak. Mungkin Bapak bisa cerita tentang latar belakang keluarga Bapak seperti apa, Bapak anaknya berapa, orang tua Bapak seperti apa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Om Semi. Saya juga terima kasih sudah mengundang saya di channelnya Om Semi. Sebentar Om Semi, saya sebenarnya sih orang Alor banyak yang kenal mungkin ya. Kenal sama Bapak Mas ya. Saya orang tua saya guru SD namanya Almarhum Musa Karet Duka, Ibu Sofia Duka Donusina. Nah, itu Bapak dan Ibu saya. Kami 5 bersaudara laki semua. Saya anak kedua, anak pertama Kak Joni ada di Kalabahi, mungkin kenal Om Semi, ya mantan anggota dewan juga. Kemudian yang kedua polisi Brimob ya di tugas di Sampit, Brimob Sampit. Ya, yang ketiga keempat ada di Kupang, keempat ada di Alor juga. Sementara masih honor di SMP Latang. Gitu. Ya. Bapak. Oke, Bapak baik. Kira-kira begitu. Bapak sekarang sudah punya anak berapa dan istrinya dari mana, Pak? Mungkin Bapak bisa perkenalkan keluarga Bapak sendiri. Istri saya istri saya asalnya dari Medan. Orang dari Medan. Sumatera Utara. Ya. Orang Medan, ya orang Batak. Anak saya 4. 1 perempuan, 3 laki. Iya. Baik Bapak, saya mau tanya dulu Pak. Yang kedua nih Pak, mungkin Bapak bisa cerita tentang kehidupan dulu masa kecil. Apakah di Alor atau di luar Alor Bapak? Saya SD, SMP, SMA di Alor. SD-nya di Mebung. Kebetulan karena Bapak guru, ya ikut Bapak lah. Iya. Dulu Bapak guru di mana Bapak? Keliling lah Bapak tuh dari 61 guru. Ya, Bapak udah 61 sudah jadi guru, ngajar di Lelmang. Kemudian di Mataru tuh ya, habis itu pindah ke Reta di situ ketemu Mama, ya udah kawin sama Mama di situ. Mama asli dari mana kalau Mama? Mama Pura Malap. Pura ya. Jadi Bapak juga ikut orang tua. Bapak ikut orang tua pindah-pindah ke berbagai tempat. Iya, setelah di Pura lahir kami di situ, Bapak dan Mama menikah, kami lahir di situ. Saya dengan Kakak Joni lahir di SD, komplek SD Reta itu. Kami lahir di situ. Ya, habis itu Bapak pindah ke Bitumbang, SD Bitumbang, terus SD 3 pindah ke Mebung, ya kami ikut terus. Jadi saya dengan Kak Joni itu tamat di kelas 1 sampai kelas 5 di Mebu. Kemudian Bapak pindah ke Baumi, jadi kepala sekolah di Baumi. Ikut lagi pindah. Kami tamat di SD.
Ya, jadi pindah ke Baumi, tamat di Baumi. Tamat SD di Baumi. Ya. Habis itu masuk SMP Negeri Kalabahi. Di Bapak tamat di SMP 1. Sampai di SMP 1 Bapak selesai di situ. SMP Negeri. SMP Negeri 1 Negeri Kalabahi dulu kan masih. Sekarang mungkin SMA, SMP Negeri 1 ya. Ya. Setelah itu lanjut SMA di mana, Bapak? SMA di SMA Kristen Gunung Mulia, Sultan Gunung Mulia. Itu di mana, Bapak? Itu yang depan dulu SPG, depan SD 3. Oh, jadi dulu ada SMA. Oh, itu dulu lokasi SMA Negeri Gunung Mulia begitu? Sultan Gunung Mulia. Ya, sekarang mungkin SMA Kristen 1 ya. Oke. Kalau di Gereja Pola tuh SMA Kristen 2, Bapak? Ya, dulu kan masih SMA Kristen Gunung Mulia. Oke, ya. Kemudian dengan SPG, dengan SPGA sih. Oke. Kemudian melanjutkan program selanjutnya di mana, Bapak? Ya, selesai di situ, saya rencananya tamat sama-sama dengan kakak masuk Politeknik Undana, saya mau kerja gitu. Jadi kerja dulu nanti kuliah. Tapi tahu-tahu dari RRI Kupang itu panggil nama saya lewat radio kan. Bahwa saya lulus PMDK masuk Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian. Oke. Nah, waktu itu dari tahun berapa itu ya? 85 ya. 85 waktu itu dari Kalabahi, dari Alor itu hanya saya sendiri A2, SMA A2 itu, dari SMA Kristen. Ya bangga juga lah dari SMA Kristen dengan kondisi sekolah dan guru yang seperti itu. Bisa dapat PMDK masuk Undana. Tapi saya sudah niat tidak mau kuliah karena memang orang tua tidak sanggup. Tidak sanggup karena sama-sama kakak, sama-sama anak laki dua masuk universitas kan, apalagi Politeknik. Kakak saya Politeknik kan dari ujung kepala sampai ujung kaki harus beli. Sehingga pada waktu itu bagaimana? Bapak apakah lanjut kuliah? Ya saya. Ya karena orang tua bilang ini orang lain harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kamu ini dipanggil. Kamu dipanggil, ini kan berarti kamu hanya daftar ulang terus kuliah. Berarti kan ini berkat dari Tuhan. Jadi pergilah mendaftar. Nanti juga karena ini berkat, nanti juga pasti Tuhan kasih berkat buat Bapak dengan Mama bisa. Itu beasiswa atau apa, Bapak? Itu beasiswa atau apa, Bapak? PMDK. Dulu kan PMDK. Dulu kan namanya PMDK ya. Penelusuran minat bakat minat. Itu kan akumulasi dari nilai kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu. Ya. Akumulasi nilai rapot kalau nggak salah. Nah, kuliahlah saya di Undana itu setahun. Nggak sampai setahun lah. Satu semester 1, ujian semester hari terakhir, saya tidak bisa pergi kampus. Kampus kan di Pensui. Fakultas Pertanian itu. Jadi tinggal di Bobo dengan tante itu harus naik angkot ke sana. Nah untuk angkotnya sudah tidak ada. Jadi saya mau ke kampus itu hari terakhir ujian tuh tidak ada uang, jadi sudah duduk di situ bolak balik minta tetangga, pinjam tetangga tidak ada, tetangga juga hama bohing kan begitu. Ya. Tante juga ada punya uang. Jadi saya duduk di situ menangis juga percuma kan. Gimana caranya nih? Akhirnya saya kalau tidak ikut ujian kan tahun depan baru harus ulang. Daftar ulang kuliah. Kan daripada pusing-pusing, sudahlah saya jadi kenaik aja. Jadi konjak. Oke, jadi sempat jadi konjak. Jadi sempat jadi konjak. Berapa lama jadi konjak? Konjak 1 hari. Oh, 1 hari. Konjak jadi 1 hari. Jadi konjak kebetulan adiknya suami tante itu kan sopir bemo Kupang Ibufu. Jadi saya tunggu di depan, Bapak tua turun, saya ikut
Jadi Bapak sempat jadi konjak untuk mencari uang oto untuk ke kampus. Sebenarnya sih sudah putus asa kan, sudah tidak bisa ujian lagi, karena itu ya, jadi konjak turun sampai halte, kawan-kawan pulang halte yang di bawah dekat apa namanya itu ya, gereja Katolik atau apa? Oke, ya betul, gereja katedral tuh ya. Ya. Samping BI ya. Ya, Bang sekarang itu. Jadi Bank Mandiri. Dulu BI-nya sudah pindah, Bapak. Iya. Kawan-kawan pulang ujian dari kampus. Ini dia masalahnya. Saya mau situ teriak-teriak panggil penumpang, kawan-kawan baru pulang. Ujian kan? Mau ngomong apa sama kawan-kawan ini? Jadi pada waktu itu Bapak tidak ikut ujian? Tidak, kan tidak ada uang. Oke. Hanya cuma berapa 100 rupiah untuk ke kampus itu, tidak ada uang. Ya. Jadi saya ikut dari konjak sampai situ. Nah, karena malu sama kawan-kawan, saya balik belakang saja. Tapi kan sudah menyalahkan Tuhan, karena orang tua bilang kamu dipanggil kuliah ini kan berkat, berarti Tuhan kasih berkat kamu, orang tua membiayai kamu kuliah. Ini saya jadi menyalahkan Tuhan waktu itu. Kenapa berkat Tuhan kok seperti ini? Begitu. Sebenarnya berkat yang sebenarnya buat saya dari Tuhan itu yang seperti apa gitu. Jadi daripada malu, saya balik belakang di halte itu, saya balik belakang sambil teriak ibu fu begitu. Penumpang. Nah, saat balik belakang itu kan di tembok, di dindingnya halte itu kan ada poster-poster tentang pendaftaran TNI itu. Oke. Jadi ada tentara bintara perwira akademi militer itu. Ya. Jadi kalau saya baca persyaratannya, pertama dia terima ijazah SD, SMP, SMA. Ya. Nah, saya kan ijazah SMA. Kalau saya daftar itu kan percuma dong ijazah SMP saya dengan SMA, karena dia terima SD juga. Nah, kemudian ada bintara, saya baca persyaratannya saat itu dia hanya terima tamatan STM dengan SPG kalau nggak. Bukan. Pokoknya teknik lah. Iya. Teknik waktu itu. Saya kan SMA. Nah, yang ketiga itu cocok ijazah saya akademi militer. Nah, ujungnya paling bawah persyaratan itu penulisan ditulis itu tidak dipungut biaya 1 rupiah. Nah, ini saya cari dulu. Kalau memang ya Tuhan, kalau bisa dalam hati saya Tuhan, kalau ini yang berkat yang memang untuk saya, Tuhan kasihlah saya jalan gitu. Jadi saya balik gitu, angkut balik ke Ibu Fu, saya turun di Ajen yang sedikit naik atas dari BI situ. Nah, saya turun situ, itu kantor Ajen situ, turun karena dikasih alamat suruh dapat di situ. Jadi Bapak waktu itu langsung menuju ke lokasi tempat pendaftaran itu? Iya. Hari itu juga, pada saat baca itu juga? Hari itu juga. Oke. Nah, saya ke situ, lapor di situ, terus dikasih belangko, suruh isi belangko pendaftaran, suruh bawa pulang, isi, besok bawa kembali, masukin kalau sudah diisi, gitu, ya. Jadi setelah itu belangko saya kembalikan, terus ditentukan tanggal tes, kita tes. Kita waktu itu tahun 88 ya. Ya 88. Karena kan tamat SMA bukan 88 terus 89 itu 89. Saya tamat SMA-nya 88. Oke. Kalau Jadi singkat kata Bapak mulai daftar TNI. Ya. Daftar tuh. Kami sekitar 800-an orang tuh waktu itu daftar. Dari 800 itu tinggal sisa terakhir 9. Dari 800 tersisa 9 orang? Ya.
ketika kita daftar itu kan orang bertanya-tanya, kamu anak siapa, uangmu berapa, gitu kan? Ya biasalah. Saya bilang saya tak punya uang, saya orang tua saya cuma. Jadi pertanyaan seperti itu tuh ditanyakan anak siapa, uang berapa? Bukan dari panitia, tetangga itulah. Dari tetangga. Oke, saya kira dari panitia. Tidak. Itu tetangga, orang yang kita ketemu di jalan terus bertanya-tanya, mau kemana, mau sedang daftar ini, mau tes ini gitu. Ya. Orang, itu mereka bertanya-tanya seperti itu. Saya bilang, saya juga tidak tahu ini, saya juga ketemu seperti ini, terus saya daftar saja, terus saya ikut tes, jadi saya jalani saja, saya bilang begitu. Ya puji Tuhan lah, dari sekitar 800 itu dipilih 9, diantaranya saya ada di situ. Sampai ke Magelang. Magelang tes lagi situ dari kami 9 orang itu sisa 3. Kan 3 orang. 3 orang tuh ya nama saya juga ada di situ. Oke, luar biasa. Ya, pas hari terakhir itulah Tuhan kasih tahu kalau memang saya itu Tuhan yang pilih gitu. Amin. Jadi pas saat sedang pantohir, saya dipanggil di tes lagi. Tes akademik, dikasih persoalan matematika, fisika, kimia gitu kan. Saya bisa kerjakan semua. Terus dia bilang, Kak, anak ini kamu kok pintar ya, katanya. Saya juga spontan saja jawab itu, seperti ada yang menuntun saya menjawab. Ya Pak, kalau tidak pintar tidak sana sini Pak. Padahal yang ngetes saya itu kan bintang 1, bintang 2, 1, bintang 1, bintang kolonel ada 3 apa 2 gitu. Nah, kita di kampung itu di Kalawai lihat yang merah 1 baru pulang saja semua kita takut setengah mati kan begitu. Ya betul. Ini kebetulan kita ditanya sama orang-orang seperti itu ya. Saya juga tanpa sadar saya menjawab seperti itu. Terus kok kamu bisa kerjakan semua? Tadi saya bilang, Pak, mungkin orang pintarnya di kampung saya itu ya orang bodohnya di Jawa. Kan memang kualitas pendidikannya kan beda. Betul. Orang sudah berjalan di tol, kita masih jalan, kita masih berbatu-batu, masih lumpur gitu. Jadi kualitas pendidikannya jauh sekali berbeda. Jadi mungkin itulah caranya orang di kampung saya. Saya juga spontan saja menjawab begitu. Terus dia tertawa dan bagus. Tapi dia bilang, panitia bilang kamu harus pulang karena ada persyaratanmu yang tidak ikut terbawa ke sini, persyaratan administrasi. Nah, waduh, saya bilang apa itu? Persyaratan administrasi persyaratan administrasi apa lagi kan begitu. Saya kan kalau saya itu masih kurang administrasi kan seharusnya saya sudah digugurkan. Betul. Ya. Artinya kalau saya sudah dikirim dari Kupang itu kan berarti saya sudah memenuhi persyaratan. Ya, kenapa harus ada yang tertinggal? Ya, kenapa harus ada yang tertinggal gitu kan? Nah, persyaratannya sampul D. Sampul D itu surat pernyataan dari Kodim setempat kalau orang tuanya tidak terlibat. Itu yang sangat penting kan, tidak terlibat organisasi terlarang. Oke. Nah, kebetulan surat itu sudah dikirim dan telegramnya saya pegang, saya bawa bukti resi telegramnya itu saya bawa, dan saya bawa. Jadi pada saat saya ditanya itu dengan resi itu sekitar tenggang waktunya 4 bulan. 4 bulan. Artinya masa alur Kupang Kalawai Kupang itu 4 bulan barang itu tidak sampai. Itu. Saya jawab begitu, masuk logika juga.
gitu ya, masuk akal juga. Terus yang kedua Bapak, kalau saya itu tidak ada, kenapa saya tidak digugurkan di Kupang? Karena itu kan sangat penting administrasi itu. Tetapi saya sudah dinyatakan lulus di Kupang dan dikirim ke sini, berarti barang itu ada. Begitu. Akhirnya ya sudah, kalau begitu kamu kembali, kamu berdoa sajalah. Kembali ke barak, kamu berdoa, tempat penampungan. Saya kembali sampai di barak, di atas tempat tidur saya itu ada Alkitab. Ada Alkitab di situ, sudah dalam kondisi terbuka. Entah punya siapa, saya juga tidak tahu, saya tidak pernah bawa Alkitab ke situ. Entah punya siapa, ada di situ, di atas tempat tidur saya, sudah dalam kondisi terbuka. Terus seperti suruh baca yang sudah terbuka itu. Saya baca, pas aku ini Tuhan Allahmu, aku yang telah membawa engkau dari ujung negeri ini. Aku tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Aku akan memegang tangan kamu dan membawa kamu untuk kepada kemenangan. Oh, saya merinding tuh. Sampai sekarang saya masih saya bilang, ini apapun terjadi hari ini saya pasti lulus. Saya tidak akan pulang. Gitu. Terima kasih Tuhan. Ya, kan saya yakin sekali itu karena pertama saya tidak pernah bawa Alkitab ke situ. Terus kok bisa ada di situ? Sudah dalam kondisi terbuka dan suruh saya baca itu. Nah, jadi jam 10 malam saya dipanggil, ada tamu katanya. Saya bilang saya berangkat dari Alor itu hanya Bapak dan Mama yang tahu, dengan keluarga di Kupang saja yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu kalau saya tidak ada. Terus bagaimana ada tamu buat saya malam-malam ini? Siapa yang keluarga siapa yang ada di sini? Gitu kan. Saya datang jam 10, tapi tidak dikasih saya untuk bertemu langsung. Disuruh lihat di jauh saja. Terus ditanya, kenal atau tidak? Saya bilang, lihat dari jauh, saya tidak kenal. Kenal. Nah, terus Piket bilang, nah itu Bapak itu Kak Ajen Rem Kupang yang sudah bawa sapu. Kak Ajen Rem, Ajen. Kepala Ajudan Jenderal yang tempat pendaftaran itu. Nah, jadi dia yang sudah bawa suratmu yang tadi itu. Karena kan setelah saya dites itu, kan rame semua. Berarti suratnya tertinggal atau bagaimana Bapak? Disimpan sama Bapak itu di laci mejanya. Mungkin kan harus ngasih apa ke, gitu kan. Kita tidak tahu, tapi kok barang itu karena ketika saya ditanya, saya sudah sampai di tingkat pusat kok barang itu tidak ada gitu kan. Rame dekat angkatan darat. Waktu itu. Jadi ditelusuri sama angkatan darat dari Panglima TNI, barang itu ketemu di meja Bapak itu. Sehingga dihajar sama dan Remhat itu Pak Leri sampai mukanya benjol-benjol. Bagaimana caranya surat anak ini harus sampai hari ini juga di Magelang. Itulah sampai dia entah bagaimana caranya dia cari pesawat. Ya, sambung-sambung sampai di Magelang sudah jam 10 malam itu. Barang itu diantar. Oke. Nah, makanya firman Tuhan tadi tergenapi. Oke, ya Bapak. Ya, dari situlah saya jadi tentara. Jadi sebenarnya tidak ada cita-cita saya. Jadi tidak ada cita-cita Tuhan yang membawa saya. Tuhan yang membawa ke tempat di mana Tuhan sudah kehendaki. Kira-kira begitu Bapak. Iya. Nanti Om baca Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 dan seterusnya sampai 20. Itulah ayatnya. Oke. Sekarang Bapak, saya mau ke pertanyaan berikut Bapak. Nah, Bapak ini kan salah satu tokoh Alor yang memiliki pangkat cukup tinggi ya di dalam dunia TNI ya, sampai level kolonel ya Bapak. Mungkin Bapak pernah menduduki jabatan apa saja sebelum sampai ke saat ini? Ya, begitu tamat saya Danton.
Danton di Medan. Tugas pertama di Medan, kemudian Danton sampai pangkat Letnan 1, pindah ke Kalimantan jadi komandan kompi di Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat pindah ke Kalimantan Timur, juga jadi komandan kompi kavaleri ya. Saya kan korps kavaleri. Ya. Kemudian dari Kalimantan Timur masih saya pindah ke Kodim Bontang. Kodim Bontang itu masih masuk wilayah Kalimantan Timur, jadi perwira staf di Kodim. Oke. Dari situ saya sekolah apa? Dia selesai sekolah dinas di Pusdik, Pusat Pendidikan Kavaleri Angkatan Darat. Nah, di situ sebentar, terus jadi wakil komandan batalion di Tangerang, di Serpong. Ya. Kemudian jadi kastim di Tangerang, terus masuk sekolah Sesko. Sesko kembali lagi ke Pusdik, jadi komandan Satuan Pendidikan Perwira, jadi pimpin pendidikan perwira di situ. Di situ sebentar, terus jadi dandim. Sempat jadi dandim ya? Dandim di mana, Pak? Dandim di Kepulauan Mentawai. Oke, Mentawai, oke. Ke Sumatera Barat. Ya. Dari dandim di Kepulauan Mentawai itu terus pindah ke Korem Pekanbaru. Pekanbaru, terus Pekanbaru 2,5 tahun pindah ke Bandung di Seskot, di sekolah apa namanya, staf dan komando Angkatan Darat. Di situ jadi dosen muda, dosen madya, 2 tahun setengah pindah ke Kalimantan Barat lagi. Berarti karir Bapak sangat panjang sekali ya? Oh iya, sesuai alurnya, sesuai alur saja kita pindah ke Kalimantan Barat di Korem Sintang, itu dikasih ke Korem, terus asisten logistik Panglima. Oke. Kodam. Nah, dari situ saya pindah ke Seskuat lagi. Jadi kebanyakan di lembaga pendidikan karena latar belakang orang tua mungkin ada turunan darah guru ya, darah mengajar. Iya. Jadi itu pindah ke Seskuat lagi, tapi jadi kepala sub bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan. Nah, dari situ dapat kesempatan ikut seleksi Lemhanas. Seleksi pendidikan Lemhanas. Ya, puji Tuhan saya ikut terpanggil ikut Lemhanas dari bulan Januari kemarin, terus selesai 2 hari lah, tanggal 31 kemarin selesai. Oh, jadi baru selesai nih, baru selesai. Iya, tanggal 31 kemarin selesai. Itu nanti kalau setelah itu nanti apa? Usai pendidikan ini kemudian nanti jadi apa begitu atau bagaimana? Belum tahu, kita tunggu petunjuk dari atasan saja, dari pimpinan. Tapi kan sekolah Lemhanas ini kan sudah levelnya level apa ya? Orang bilang sekolah menteri, sekolah gubernur apalah gitu. Bagaimana pimpinan nanti yang mengatur kita, harapan kita. Berarti ada kemungkinan untuk karirnya bertambah lagi ya, Pak ya? Amin. Wow. Ini kan tinggal tunggu jawab saja. Wah, luar biasa nih Pak. Kita tunggu kabar. Saya ada di rumah karena kita dikasih kesempatan istirahat, ya saya sekarang ada di rumah. Oke. Nah, Bapak, makanya ditanya Om Semi minta wawancara, ya saya siap saja. Kebetulan saya tidak ada kegiatan di rumah. Bapak, saya mau tanya lagi. Bapak, kelihatan dari cerita Bapak tentang karir Bapak yang sangat, ya bagi saya untuk seorang TNI tidak mudah ya untuk bisa mencapai seperti yang Bapak alami. Apa rahasia Bapak sehingga kemudian atau nilai-nilai apa yang dibangun dalam diri Bapak sehingga bisa memiliki karir yang cukup cemerlang? Kalau saya pribadi sih selalu mengandalkan Tuhan ya. Oke. Karena kita tidak, kalau soal apa ya, soal pintar apa gitu, seperti yang saya bilang dari awal tadi ya,
Kalau kita mungkin di Kalawahai kita bilang kita pintar, tapi ketika kita udah sampai di Kupang, apalagi di Jawa, tak ada apa-apanya kita dengan orang yang ada di sana, karena memang kualitas pendidikan kita beda, sangat jauh tertinggal. Orang sudah lewat tol, kita jalan kita masih berlumpur. Mohon maaf, kita pergi Kristen saja masih jalan dari Motombang itu lumpur-lumpur, kita kaki kosong sampai di depan got, baru depan got di depan sekolah itu baru kita cuci kaki sepatu masuk kelas. Oke, takut Tuhan. Selain takut Tuhan, apa yang mungkin Bapak menjadi nilai-nilai yang terus dibangun? Belajar lah. Terus belajar. Rendah hati. Jangan sombong. Oke. Ya. Karena firman Tuhan bilang apa namanya? Biarlah Tuhan yang mengangkat, jangan kita yang mengangkat diri kita. Gitu. Oke. Bagaimana selanjutnya Bapak? Sebagai seorang perantau di luar, bagaimana Bapak melihat Alor saat ini? Saya tahun 2016 ya, 2015 saya pulang Alor ya. Ada sih perubahan dalam hal fisik itu ada. Kemudian juga perkembangan dunia ilmu pengetahuan teknologi juga ya ada pengaruhnya sedikit lah. Tapi harapan saya supaya jangan kita puas dengan itu, tapi terus berkembang. Harus berkembang. Makanya saya buat Facebook itu bukan saya mau sombong-sombong untuk tidak, tapi untuk memotivasi saya yang anak kampung saja bisa seperti ini gitu. Artinya kita bisa generasi Alor itu bisa seperti saya, bahkan mungkin bisa lebih. Sebenarnya tidak saya aja sebenarnya. Ada teman saya juga banyak juga ada di Mahkamah Agung, Jubir Taru, itu teman SMP, itu juga orang hebat juga. Juga banyak saudara-saudara juga yang doktor, ada banyak juga di Jakarta, di Bandung banyak. Nah, Bapak selama di rantau, Bapak sudah total merantau berapa tahun, Bapak? 88 ya keluar ya. 88 20 tahun lebih ya, Pak ya? 23 atau 24 tahun. 30 tahun. Oh, 30 tahun lebih. 30 tahun merantau. Yeah. Bagaimana Bapak rasa rindu dengan suasana Alor? Alor rindu sih ya, makanya dengan bikin grup itu kan. Oke. Sebenarnya sih bikin Alor Group Fans ya. Itu kan itu tadi kan Om ada tanya itu. Iya, betul. Itu betul, karena waktu itu kan saya buat 2010 saya buat itu. Oke, jadi Alor Group Fans ini kalau saya tahu Bapak mungkin maaf kalau saya salah. Ini sepertinya grup pertama ya, grup Facebook pertama di Alor yang kemudian saat ini cukup eksis dan menjadi salah satu referensi orang-orang Alor ketika sudah dari Alor Group Fans berarti viral begitu ya. Itulah saya juga tidak menyangka waktu itu saya buat waktu itu kan saya jadi dandim. Jadi waktu Bapak buat grup itu dan masih dandim? Iya, baru saya jadi dandim 3 bulan kena gempa tsunami. Oke. Yang Aceh kena gempa tsunami. Ya? Yang tsunami bukan. Oh, bukan. Kalau Aceh 2004. Oke. Di sana 2010. Itu di Sumatera Barat itu 2010. Oke, ya. Kena gempa tsunami terus komunikasi tidak bisa. Satu-satunya yang bisa itu hanya melalui Facebook. Ya. Terus keluarga juga bertanya kemana ini Josafat, bagaimana kabarnya begitu. Akhirnya saya buat itu. Sebenarnya itu awalnya hanya lingkup keluarga saja. Oke. Papa, mama, adik, kakak, om, tante gitu. Tahu-tahu kok banyak sekali yang bergabung sampai sekarang sudah hampir 40 ribuan. Ya. Saya juga tidak menyangka begitu. Bagaimana menjadi admin dengan membagi, kan ini kan banyak yang posting setiap hari nih. Dulu kan kalau saya melihat grup ini kan dulu tidak terkontrol, dalam artian semua orang bisa posting. Sekarang sudah diseleksi oleh Bapak begitu. Bagaimana bagi waktu? Ya. Saya kalau untuk posting sih saya kalau bangun biasa sih jam 4 pagi saya bangun berdoa ya di situ ya.
Mulai pantau grup. Kitab, ya saya sharing gitu kan. Habis itu saya mulai seleksi. Banyak sekali sebenarnya. Kalau saya tidak seleksi, mungkin sudah jutaan orang, karena saya melihat ada yang palsu, ada yang hanya ingin jualan. Kalau jualan sih tidak salah ya. Hanya untuk maki-maki orang, hanya untuk jadi banyak sekali yang saya hapus, banyak sekali ya. Tapi di sela-sela waktu saya mungkin nunggu ujian, nunggu jadwal mengajar, itu di situ kan daripada bengong-bengong kita. Jadi cara Bapak untuk mengetahui perkembangan, untuk menjalin relasi dengan orang Alor, saudara-saudara di Alor, dengan membuat Alor Group Fans itu. Banyak orang merasakan manfaatnya ya. Iya betul. Banyak yang termasuk saya, Bapak. Betul. Ya, banyak yang merasakan manfaatnya, tanya-tanya. Sampai orang juga tidak menyangka kalau saya itu orang Alor asli gitu. Ya, dengan melihat kondisi saya seperti sekarang, orang Bapak ini betul Alor kok tidak? Ya. Alor asli gitu. Karena kan mungkin mereka berpikir kan orang Alor tidak mungkin bisa seperti saya sekarang. Ya betul. Gitu. Mereka aja saya post foto ijazah saya, foto akte kelahiran saya harus foto ini loh, saya asli ini. Saya sering kirim. gitu. Oke, Bapak, selama di rantau bagaimana Bapak melihat kehidupan orang-orang Alor di perantauan, Bapak? Apakah baik-baik atau mata pencaharian mayoritas ini Bapak kan di Sumatera, di Kalimantan. Apakah orang Alor di sana banyak orang, Bapak? Sangat banyak. Oke. Sampai di Mentawai pun ada. Oke. Mentawai pun ada pendeta, ada ustadz, ada kiai. Ketua MUI Mentawai itu kan Om Mustaqim Alamrum ya. Itu orang Dulolok. Ketemu saya. Ketua MUI di Mentawai orang Alor. Kepulauan Mentawai. Tapi sudah almarhum. Istrinya masih di sana, masih mengelola pesantrennya. Masih populer ya? Wow, populer. Berarti orang Alor luar biasa ya ternyata ya. Di Medan ya ada Om Davis Karamoy, itu kan baru kemarin itu. Tapi kan yang lain lama-lama kan ada banyak sekali di sana. Bagaimana Kalimantan apalagi? Bagaimana kekeluargaan, silaturahmi antara sesama orang Alor yang tinggal di daerah rantau, Bapak? Khususnya saya pribadi ya. Saya kalau datang saya buat grup. Sekarang kan ada WA. Ada WA, saya buat grup, terus saya ketemu di mana dapat. Kalau sudah masukin satu di grup kan, ya Pak, itu ada lagi yang di sana, nomornya ini Pak, kalau masuk lagi. Jadi mulai di Kalimantan ada, di Jakarta, Bandung apalagi gitu. Ada grup. Situ saling silaturahmi, saling bercanda. Gua ada arisan juga tiap bulan, gitu. Itu cara arisan bukan untuk cari uangnya, tapi silaturahminya ya, silaturahmi, diskusi, gitu. Bapak, harapan terbesar apa sih Bapak yang belum tercapai, atau mungkin ada cita-cita tertentu yang belum tercapai dalam pribadi Bapak? Kalau saya sih cita-cita sih tidak terlalu muluk ya, dijalani sajalah, biar Tuhan yang atur. Ya. Atau ada impian apa yang pengen dicapai? Ada impian apa yang pengen dicapai begitu? Ya, setelah sekolah ini kan mudah-mudahan ada perubahan dari pangkat dan jabatan. Oke. Itu ya. Tapi kita semua serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Nah, saya yakin dengan ayat itu, bahwa ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan ayat yang Tuhan kasih itu, Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang yang dipilih Tuhan itu seperti ini loh, dituntun Tuhan. Nah, tidak akan sampai seperti ini. Saya yakinkan itu pada diri saya, sehingga Tuhan ingin menunjukkan kasihnya itu sama orang-orangnya. Bagaimana? Jadi orang akan melihat, mungkin ya kata lain mungkin dari saya mungkin bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, dari pengalaman hidup saya. Ya, Bapak, pasca pensiun mau buat apa Bapak kira-kira nanti? Pensiun ya, kita menikmati pensiun.
berkebun kayak apa gitu, pulang alor, mancing, menyelam. Ya? Pasca pensiun apakah pulang alor? Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ya, oke. Ya, tunggu anak-anak sekolah selesai ya dengan kehidupannya mereka sendiri, punya kehidupan sendiri, kan kita bisa mengatur diri kita. Ya, Bapak pesan-pesan apa yang mau Bapak sampaikan kepada anak-anak muda Alor, kepada orang-orang Alor saat ini? Kalau saya ya pribadi, orang Alor itu, anak-anak Alor lebih bagus merantau. Alasannya apa? Lebih bagus merantau. Karena kalau di Alor sendiri itu kita manja. Manjanya kenapa? Kalau sudah tamat SMA, tidak merantau, tiap hari tapeleo, naik angkot, naik bemo, pulang minta mama makan, beli rokok, minum sopi, mabuk, tidak ada punya arah yang jelas gitu. Berarti sebaiknya merantau. Habis kuliah pulang semua mau mengharapkan PNS. Padahal pekerjaan itu kan tidak hanya PNS, semua bisa. Kalau sudah di sarjana itu kan istilahnya profesornya hidup, ya bisa. Tapi kan tidak seperti itu kenyataannya. Semua pulang mau menghadap di PNS. Sementara kan yang tersedia kan kesempatan tersedia di sana kan sedikit. Gitu. Harus bisa merantau. Ya. Kalau dia merantau, di kampung kita suruh menyapu sedikit pun tidak mau. Kalau dia merantau, mau suruh bersihkan got pun dia mau, yang penting dapat makan. Ya. Itu yang saya lihat anak-anak di Jakarta, merantau di Jakarta. Mau disuruh jadi antar surat ke apa? Gengsinya hilang semua ya. Gengsinya hilang semua ya. Oh hilang, jagonya hilang. Walaupun habis itu dia pulang di Alor Tenteng, nedo Jakarta miado. Itu tak ada apa-apanya gitu. Oke. Padahal di Jakarta setengah mati hidup merantau. Kalau tidak kerja tidak makan, apapun kerja harus bisa dikerjakan. Dengan merantau gitu. Kita bisa menjadi lebih mandiri, Bapak ya. Kemudian pikiran kita itu terbuka. Oh, begini toh kehidupan orang lain. Kita belajar dari kehidupan. Kenapa sih orang Cina tuh bisa kaya-kaya, bisa. Nah, dia rajin, ulet. Kita masih tidur pagi-pagi. Apa orang itu bilang salim kum kan? Masuk di kain tidur. Nah. Orang suruh pergi ke pasar, beli apa? Jual lagi. Disitulah ladangnya, disitulah kebunnya. Betul. Nah, dari situ dia bisa jadi pengusaha besar, bisa punya real estate. Nah, ulet, rajin. Gitu. Kita juga bisa, harus kita keluar biar otak kita tuh terbuka, pikiran kita terbuka. Oke, baik Bapak, luar biasa cerita pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan penonton nanti di Alor podcast ini bisa mendapat banyak inspirasi dari pengalaman satu tokoh yang luar biasa. Sehat-sehat selalu Bapak. Kita terus mendoakan Bapak agar lebih sukses lagi ke depan dan berharap Bapak bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Shalom, salam buat keluarga semuanya. Salam Om Semi.